Hai adik-adik, selamat datang kembali di channel kami, Maco Math Concept. Nah, di video kali ini kita akan lanjut membahas pemantapan TPS seri yang ke-8 gitu ya. Jadi kamu tonton terus video ini sampai habis supaya kamu paham. Karena di video ini akan kami berikan trik-trik praktis untuk menyelesaikan soal ini nanti ya. Oke, supaya paham langsung kita mulai nomor 1. Misalkan XY ya, koordinat menyatakan koordinat suatu titik pada bidang XY dengan X tambah Y tak 0 gitu ya. Apakah X kecil Y? Apakah X kecil Y gitu ya. Jadi kalau misalkan apakah sama seperti di video sebelumnya, kemungkinan jawaban bisa 2, bisa ya, bisa tidak. Tapi tidak boleh ragu-ragu, artinya tidak boleh ya atau tidak gitu ya. Nah, jadi katanya putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan tersebut. Nah, ini pernyataannya. Nah, untuk menjawab ini kalian boleh baca di sini caranya. Itu nanti sama untuk pertanyaan di nomor 2 gitu ya. Oke, nah kita mulai. Kalau misalkan kita hanya menggunakan pernyataan yang pertama saja, yaitu X sama dengan 8 gitu ya, X sama dengan 8. Kalau X sama dengan 8, kan Y-nya kita nggak tahu berapa gitu ya. Karena Y-nya nggak tahu berapa, berarti kita tidak bisa menyatakan X kecil Y atau X besar Y, atau bahkan sama gitu ya. Jadi untuk pernyataan 1 saja, itu belum cukup untuk menjawab pertanyaan. Kalau seandainya pernyataan 2, ini kan belum tentu, ini kan ada persamaan. Berarti coba kita selesaikan sebentar. Nah, di sini kita punya Y kuadrat kurang X kuadrat. Nah, supaya bisa kita peroleh, coba kita faktorkan. Y kuadrat kurang X kuadrat kan Y kurang X dikali Y ditambah X. Nah, yang sebelah kanan tetap X tambah Y dikali Y dikurang 8 gitu ya. Karena X tambah Y tidak 0 ya, berarti nanti ruas kiri dan ruas kanan bisa sama-sama kita bagi X tambah Y, sehingga ini habis ya. Jadi tinggal kita peroleh Y kurang X itu sama dengan Y dikurang 8. Nah, lagi-lagi Y-nya habis gitu ya, Y-nya habis, sehingga kita peroleh di sini X sama dengan 2. Sorry ya, oh ini 8 ya. Oke, berarti ini silap. 8, ini juga pasti 8 gitu ya. Nah, ternyata dari persamaan 2 kita dapat X-nya 8, lagi-lagi X-nya 8 ya kan? Tidak ada pernah kita mendapatkan Y, maka pernyataan 2 saja pun tidak bisa untuk menjawab pertanyaan di atas. Nah, andaikan pernyataan 1 dan pernyataan 2 kita gabung, artinya boleh kita substitusi X-nya 8 ya. Kalau nanti X-nya kita substitusi 8, maka juga tidak akan kita peroleh berapa nilainya. Kalau nggak percaya nanti boleh coba ya. Artinya karena pernyataan 1 dan pernyataan 2 digabung bersama-sama pun tidak bisa menjawab pertanyaan, maka nanti jawabannya adalah E, yaitu apa? 1 dan 2 tidak cukup untuk menyelesaikan pertanyaan di atas gitu ya. Nah, kita lanjut soal nomor 2. Nah, di sini ada dikasih segitiga ya, segitiga ABC, siku-siku di B gitu ya. Nanti di sini ada D. Oke, berapa panjang BD? Nah, ditanya berapa panjang BD. Dalam hal ini kita anggap di sini ini bedanya, ini ditanya ya. Oke, BD-nya ditanya. Lalu katanya putuskan pernyataan 1 dan 2 berikut cukup untuk menjawab pertanyaan di atas gitu ya. Oke. Nah, di sini disediakan 2 pernyataan. Yang pertama dikasih AB-nya 3. Andaikan kita gunakan AB-nya 3 saja dulu, oke ya. Jadi di sini andaikan kita kasih di sini AB-nya sama dengan 3. Kalau AB sama dengan 3, kita lihat segitiga siku-siku ABD, karena kan itu paling simpel untuk menjawab BD gitu ya. Nah, di sini ada 2 sisi yang nggak dikasih tahu, otomatis akan bisa kita cari berapa besar BD. Oke, jadi pernyataan 1 saja belum cukup ya, tidak cukup. Nah, andaikan pernyataan 2 saja ya, AC-nya 7. Nah, ini 7 pun sama aja ya kan. Kita lihat segitiga A, B, C. Dikasih tahu AC, BC, AB pasti nggak dapat, apalagi BD gitu ya. Nah, jadi gimana? Andaikan kalau seandainya dua-dua kita gunakan. Kalau dua-dua kita gunakan berarti ini 7, berarti AB-nya 3. Nah, ini kita gunakan bersama-sama. Nah, kesimpulannya apa? Dari segitiga ABC kan bisa kita peroleh BC gitu ya. Berarti coba kita cari sebentar. Maka dari sini BC ya, dari segitiga ABC kan bisa Pitagoras ya. BC sama dengan AC kuadrat. AC kuadrat dikurang AB kuadrat. AB kuadrat sama dengan akar. Nah, AC-nya 49, AC-nya 7 di kuadrat 49, AB-nya 3 kuadrat 9. Dan ternyata ini akar dari 49
40 gitu ya, akar dari 40. Berarti nanti di sini bisa kita katakan si BC itu akar dari 40. Nah, kalau seandainya BC akar 40 dan andaikan di sini CD itu kita anggaplah X gitu ya, kita anggap X, berarti nanti si BD itu akar dari 40 dikurang X. Cocok ya? Nah, perhatikan segitiga ADC sama kaki guys. AD CD sama, karena CD X berarti si AD juga X. Nah, boleh kamu perhatikan segitiga ABD, ketiga sisinya sudah dikasih tahu panjangnya ya, tapi masih dalam bentuk X. Andaikan nanti kamu gunakan rumus Pythagoras pada segitiga ABC, maka nanti pasti kamu peroleh berapa besar nilai X. Kalau besar nilai X kamu peroleh, otomatis BD-nya ketemu ya. Oke, nggak usah kita hitung. Tapi kita sudah tahu pasti bahwa ketika dua-dua pernyataan di atas kita gunakan, bolehlah kita mencari atau menemukan berapa panjang BD. Jadi dari sini jawaban yang kita peroleh adalah C. 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan di atas. Oke, kita lanjut yang nomor 3 gitu ya. Nah, katanya jika 0 lebih kecil dari X, lebih kecil dari 2Y, lebih kecil dari 2, dan Z sama dengan X tambah Y, maka nilai Z berada di antara nilai berapa gitu ya. Nah, kalau misalkan bentuknya panjang seperti ini harus kita partisi, artinya kita pisah-pisah untuk mempermudah perhitungan. Jadi gini, sebenarnya kan dari pertidaksamaan di atas kan X di antara 0 sampai 2, ini sah-sah saja seperti ini ya, walaupun di antaranya lagi ada 2Y. Lalu di sini 2Y juga pastinya berada di antara 0 sampai 2. Nah, karena kita butuh Y, berarti ini harus kita bagi 2 gitu ya. Nah, itu hanya yang Y-nya aja ya. Nah, jadi kalau misalkan 0 bagi 2 tetap 0, lebih kecil dari 2Y bagi 2 Y ya, lebih kecil dari 2 bagi 2 1. Nah, lalu katanya di sini Z itu X tambah Y, maka nanti ini harus ditambahkan ya. Harus ditambahkan, tapi yang ditambahkan yang ini sama yang ini ya. Ini harus ditambahkan sehingga nanti kita peroleh apa? Dari sini X tambah Y ya kita tulis, berarti X tambah Y ini pastinya berada di antara 0 tambah 0 tetap 0, 2 tambah 1 3. Sementara X tambah Y itu adalah Z itu sendiri, sehingga bisa kita simpulkan Z itu berada di antara 0 sampai 3. Maka jawaban yang benar adalah B ya. Nah, kita lanjut soal nomor 3. Nomor 4 ya. Bilangan yang bersisa 3 jika dibagi 3/3 adalah. Nah, jadi gini, untuk memudahkan perhitungan, ini ada 4 angka kan, untuk mempermudah perhitungan, maka kita cukup mencari bilangan yang habis 33, tapi dengan catatan setiap angka yang kita punya ini harus dikurang 3. Gitu ya, harus dikurang 3. Karena di sini kan bersisa 3. Jadi kita kurang 3 aja masing-masing. Jadi kita peroleh di sini kurang 3, ini juga kurang 3, kurang 3, kurang 3 ya. Maka kita peroleh bilangan yang baru. Oke, 6159 kurang 3 berarti ini 6156. Ini 561, ini 616, ini 3465. Oke, kita peroleh bilangan yang baru. Jadi kita hanya menentukan yang mana di antara keempat bilangan yang kita peroleh tadi yang habis dibagi 33. Oke, sekarang kita selidiki dulu. Jika suatu bilangan habis dibagi 33, maka bilangan tersebut ada 2 syaratnya, harus habis dibagi 3 gitu ya. Harus juga habis dibagi 11. Dua-dua harus terpenuhi. Jadi ketika salah satu atau tidak ada sama sekali, itu bukan merupakan bilangan yang habis dibagi 33. Jadi di sini kita cek bilangan yang habis dibagi 3 dan habis dibagi 11. Nah, lalu yang pertama, kalau misalkan kita mau ngecek bilangan yang habis dibagi 3, ada syaratnya ya, atau ada trik cepatnya gitu ya. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3, maka jumlah digit-digit pada bilangan tersebut harus habis dibagi 3. Contoh, yang ini, yang A ya. Kita kalau misalkan kita jumlahkan digitnya, 6 tambah 1 7 tambah 5 12 ya, tambah 6 18 gitu kan. 18 habis nggak dibagi 3? Habis. Maka bilangan yang ini pasti habis dibagi 3. Gitu ya, sederhana ya. Nah, itu berarti bilangan ini habis dibagi 3, tinggal cek habis dibagi 11 atau tidak. Nah, cara mengecek bilangan habis dibagi 11 secara cepatnya seperti ini. Selisih dari digit-digit yang pada urutan ganjil
jumlah digit-digit pada urutan ganjil dengan digit-digit pada urutan genap itu kalau tak 0 pasti 11. Itulah ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 11. Contoh gini, digit-digit yang pada urutan ganjil kan 6 dan 5 gitu ya. Digit-digit pada urutan yang genap itu kan 1 dan 6. Nah, kalau kita jumlahkan, jadi 6 ditambah 5 itu kan 11 gitu ya. 11, 1 ditambah 6, 7. Nah, itu dia. Kalau kita selisihkan, ini kan sama dengan 4 gitu ya. Kalau tadi bilangan ini habis dibagi 11, harusnya ini hasilnya kalau tak 0 11. Sementara ini 4, berarti bilangan ini tidak habis dibagi 11. Jadi kesimpulan yang kita dapat, yang pernyataan pertama ini salah gitu ya. Nah, kalau pernyataan satu salah, otomatis yang 3 juga salah, seperti itu. Nah, kita lanjut. Untuk pernyataan 4, berarti kita cek yang nomor 2 gitu ya. Nah, yang nomor 2. Kita lihat soal nomor 2, 5, 6, 1. Kita cek yang pertama apakah dia habis dibagi 3. Kalau kita jumlahkan angkanya, 5 tambah 6, 11 tambah 1, 12. Apakah 12 habis dibagi 3? Ya, maka 5, 6, 1 pasti habis dibagi 3. Nah, lalu untuk mengecek apakah dia habis dibagi 11, digit-digit yang pada urutan ganjil 5 dan 1, pada urutan genap 6. Nah, berarti nanti di sini 5 tambah 1 langsung ya. Langsung aja 6. Pada urutan genap itu juga 6. Kalau kita selisihkan ini sama dengan 0. Maka nanti bisa kita simpulkan langsung 5, 6, 1 ini habis dibagi 11. Karena habis dibagi 3 dan 11, maka pasti dia habis dibagi 33 gitu ya. Oke, berarti karena 2 benar, otomatis 4 benar, nggak usah dicek. Tapi kalau mau dicek boleh dengan cara yang sama gitu ya. Karena 2 dan 4 yang benar, maka pilihan yang benar adalah C. Oke, itulah jawaban untuk nomor 4. Nah, kita lanjut untuk soal nomor 5. Naruto memerlukan 2 kg tepung untuk membuat 5 mangkuk ramen. Wah, keluar Naruto gitu ya. Oke. Nah, manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Lalu kata dikasih di sini P, tepung yang diperlukan Naruto untuk membuat 3 mangkuk ramen ya. Nah, sekarang coba kita lihat, kita tulis dulu informasi yang kita punya. Untuk membuat ramen katanya diperlukan 2 kg tepung. Jadi di sini kita buat T, tepung yang diperlukan, M ya kan? Di sini mangkuk ramen yang diperoleh gitu ya. Jadi kalau seandainya di sini ada 2 kg tepung, ternyata bisa membuat 5 mangkuk ramen. Itu dari pernyataan di atas. Nah, lalu katanya P itu, dia katanya Naruto mau membuat 3 mangkuk ramen. Nah, di sini dia pengen membuat 3 gitu kan. Nah, jadi berapa kilogram tepung yang diperlukan? Nggak tahu, misalkan aja X. Lalu di sini kita lihat, ini ceritakan pasti membentuk perbandingan senilai gitu ya. Jadi kalau seandainya perbandingan senilai langsung dibagikan aja. Jadi kita bubuhi sama dengan di sini supaya cepat. Jadi nanti di sini kita peroleh X itu pasti sama dengan 3 kali 2, 6 dibagi 5. Oke, itulah X yang kita peroleh. Nah, X itu kan si P ya, sama dengan P. Berarti boleh kita letakkan P itu sama dengan 6/5 ya. 6/5. Oke. Nah, sementara Q itu 7/6 ya, 7/6. Oke, coba kita lihat. Di sini ditanya perbandingannya siapa lebih besar. Kita bandingkan dulu ya. Nah, di sini ada 6/5, di sini ada 7/6. Cara cepat atau triknya supaya tahu kita siapa bilangan yang lebih besar atau lebih kecil, langsung kita kalikan silang aja. Berarti 6 kali 6 pastinya 36. 5 kali 7 35. Langsung kelihatan siapa lebih besar. Ya pasti 36. Otomatis 6/5 lebih besar dari 7/6. Berarti dari sini P lebih besar dari Q, sehingga pilihan yang kita peroleh adalah A. Oke adik-adik, sekianlah video kita kali ini ya, semoga bermanfaat bagi kamu semua. Namun jika masih ada yang bingung, kamu boleh bertanya di kolom komentar di bawah ya. Nantikan terus video kami selanjutnya. Bye bye.